Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan mulai renungan kita. Sebelum renungan kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini Tuhan. Kau berikan kami istirahat yang cukup, istirahat yang berkualitas, sehingga pagi ini kami bisa melaksanakan aktivitas kami dengan baik. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi ini mengambil tema mengakui Yesus sebagai Tuhan. Diambil dari Roma 10 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ayat ini menunjukkan betapa Allah mengasihi manusia. Dia tidak menghendaki manusia mengalami kebinasaan kekal. Untuk itulah, Ia membuka jalan keselamatan bagi manusia melalui Yesus Kristus. Allah menawarkan keselamatan dengan jalan yang mudah, sangat sederhana. Mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Namun sayang, oleh karena gengsi dan keangkuhan, banyak manusia menolak keselamatan itu. Mereka tidak mau menerima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Keselamatan yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma ditolak dengan mentah-mentah. Lalu manusia berusaha mereka-reka jalannya sendiri untuk mendapatkan keselamatan itu. Padahal jelas dikatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Injil keselamatan telah diberitakan dengan berbagai cara ke seluruh penjuru dunia. Namun orang masih mengeraskan hati dan sengaja tidak mau mendengar. Mereka berpikir setelah mati semuanya berakhir. Neraka dan surga dianggap seperti isapan jempol semata. Salah besar. Surga neraka adalah realita yang harus dihadapi setiap orang setelah kematian. Pikirkan baik-baik sebelum kita terlambat. Keputusan saat ini menentukan tempat tinggal kita kelak. Jangan sampai pola pikir kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Matius 10 ayat 32 dan 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga.
sehingga kita mau memilih untuk menyangkal Tuhan atau kita percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Ini adalah keputusan kita. Sebelum kita akhiri renungan kita pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kami bahwa keselamatan hanya daripada Engkau. Kami mau memilih untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah orang-orang di sekitar kami pun juga mengalami keselamatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.